akhirnya nggak ada yang bisa belain kamu, nggak ada. Cuma dirimu sendiri yang bisa membelanya. Jadi aku membiarkan diriku untuk diperlakukan seperti itu karena aku sudah pasrah gitu loh sama Allah. Padahal kita sebagai... Halo guys, balik lagi sama aku Afi di sini. Kalian tahu nggak sih bedanya antara kita berpasrah sama Allah sama kita berpasrah sama manusia? Kalau mau tahu bedanya, simak video ini sampai akhir ya. Nah, jadi apa sih perbedaannya antara kita pasrah sama Allah sama kita pasrah sama manusia itu? Dulu aku mikir kayak kalau kita pasrah sama Allah, kita merasa kita itu tidak punya daya dan upaya selain dari kekuatannya Allah gitu. Aku mikir bisa aku berdoa seperti itu, bisa aku masain diriku sama Allah kayak gitu. Kemudian segala hal di dunia ini kayak ya udah pasrah. Jadi ketika aku seperti itu, kemudian aku berhadapan sama manusia banyak. Dan dimana di situ aku ketemu manusia-manusia manipulatif, toksik. Dan mereka merendahkan aku, mereka ngata-ngatain aku, bercanda tapi sebenarnya sedang menghina gitu. Ya, menurut aku karena aku sudah pasrah nih sama Allah, jadi aku membiarkan diriku dikata-katain, dihina, direndahkan, dilecehkan kayak gitu. Aku pikir selama ini berpasrah itu seperti itu, tapi ternyata beda loh. Kita pasrah sama Allah sama kita pasrah sama manusia. Jadi kita boleh sih pasrah sama Allah, boleh merasa tidak berdaya di hadapan Allah. Cuman kalau buat hidup ya dalam keadaan seperti itu, ketika kita diinjek-injek, ketika kita dihina, ketika kita direndahkan, ya kita harus membela diri kita. Bukan terus kemudian pasrah-pasrah aja juga seperti itu kan sama manusia lain. Karena selama ini aku mikirnya kalau pasrah sama Allah ya udah berarti kita pasrah juga gitu, diperlakukan tidak adil sama manusia. Ternyata makna pasrah itu tidak seperti itu. Jadi selama ini aku terjebak posisi dimana kalau pasrah sama Allah itu sama dengan pasrah di apa-apain sama manusia gitu. Kalau itu jatuhnya mungkin bukan pasrah sih, lebih ke kayak people pleaser nggak sih? Lebih ke kayak kita itu malah nggak punya harga diri gitu loh. Jadi ketika kita dibentak-bentak, ketika kita dihina, dikatakan, disindir, kita tetap harus membela diri kita. Ketika kita nggak diperlakukan adil sama manusia seperti itu ya kita nggak boleh pasrah. Karena pasrahnya kita tuh cuma sama Allah aja, bukan sama kehidupan, bukan sama manusia gitu. Aku nggak tahu kenapa kok dulu aku mikirnya kalau pasrah sama Allah berarti semua hal langsung kayak kita nggak perlu ngapa-ngapain gitu. Tapi ternyata kita harus bela diri kita juga ketika diperlakukan seperti itu. Apakah ini sebenarnya ada hubungannya sama kita sebagai people pleaser kali ya? Jadi kalau kita diam itu sama dengan semuanya akan baik-baik saja, semuanya akan berlalu begitu saja. Dan ternyata dunia itu tuh nggak seperti itu. Selama ini kita mikir kayak kalau diam itu adalah emas gitu. Ada nggak semua hal yang diam terus itu sama dengan emas? Terus tidak semua, misal kalau diam itu semua hal beres, nggak kayak gitu. Paradoks kebalikannya dari itu tuh aku jadi ngerasa kayak untuk aku bisa kuat di depan manusia berarti aku bahkan di depan Allah aku juga harus kelihatan kuat. Ternyata nggak kayak gitu cara berpikirnya gitu. Jadi harusnya ketika sama Allah kita merasa kita tidak mampu, kita tidak kuat, kita tidak punya daya dan upaya, tapi ketika di depan manusia kita harus terlihat kuat untuk menghadapi para orang-orang yang suka menyindir, menghina, melecehkan, merendahkan kayak gitu. Kita itu harus kuat di situ gitu. Tapi kalau di hadapan Allah kita tetap harus ngerasa kayak kita itu tidak berdaya, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa. Kalau tidak karena campur tangannya dari Allah gitu. Jadi mungkin aku selama ini berpikir kalau kita ketika harus menentang manusia berarti kita juga harus kelihatan kuat di depan Allah gitu. Tapi ternyata nggak gitu. Kita di depan Allah tetap harus ngerasa kita itu nggak bisa apa-apa tanpa Dia gitu. Dan termasuk kekuatan kita untuk menghadapi manusia-manusia ini ya karena kita tidak punya daya dan upaya, dan kita berdoa sama Allah untuk bisa kuat menghadapi mereka, untuk bisa kayak membela diri untuk menghadapi mereka. Itu kita minta tolongnya sama Allah gitu loh. Doanya itu sama Allah supaya kita bisa menghadapi orang-orang seperti ini, bukan cuma mendengarkan dan diam, tapi benar-benar kita harus membela diri kita gitu. Nah selama ini aku mikirnya tuh belum sampai situ. Jadi aku mikirnya kan aku udah baik nih di hadapan Allah, aku udah pasrah nih di hadapan Allah, aku udah gak berdaya nih di hadapan Allah. Berarti kalau aku diperlakukan seperti itu ya udah kayak gitu. Tapi ternyata nggak kayak gitu cara mainnya. Ya kita ngerasa kita nggak berdaya di hadapan Allah, cuman kok di depan manusia ketika kita diperlakukan tidak adil kita harus membela diri. Bukan terus kemudian ketika kita membela diri kita sama dengan kayak menentang Allah gitu, nggak kayak gitu. Karena harga diri kita itu adalah ketika kita membela diri kita saat direndahkan. Dan aku, pola berulangnya aku selalu dipertemukan orang yang selalu ngerendahin aku, menghina aku, underestimate aku, menyalahpahami diriku, menganggap aku tuh bukan apa-apa. Dan mereka dengan seenaknya aja juga memperlakukan aku seperti itu terus. Pola berulangnya aku dari waktu aku kecil sampai aku kuliah, sampai aku kerja,
Bahkan dimanapun aku, tempat aku berada itu tuh selalu pola berulang seperti itu terus yang terjadi sama aku. Jadi aku membiarkan diriku untuk diperlakukan seperti itu karena aku sudah pasrah gitu loh sama Allah. Padahal kita sebagai manusia harus membela diri kita ketika direndahkan. Nah itu kalau mungkin aku nggak dapat pelajarannya, nggak belajar dari oh ini ternyata pola berulang, itu mungkin bakal aku lakukan terus seperti itu gitu. Jadi maksudnya aku bakal terus menjadi people pleaser yang dibentak-bentak cuma diem, hina cuma diem, direndahkan cuma diam. Itu hak kita sebagai manusia untuk membela diri loh. Dan itu sesuatu yang wajar gitu, yang memang harus kita lakukan sebagai people pleaser untuk bisa sembuh. Kalian itu harus membela diri kalian sendiri, karena kita nggak bisa bergantung sama orang tua kita yang selalu belain kita, selalu bisa bergantung sama kakak kita, teman kita untuk belain kita, nggak bisa. Kita sendiri yang harus membela diri. Dan itu pelajaran yang aku dapatkan selama ini gitu. Dan baru aku pahami gitu, baru aku pahami, aku sadari. Tapi untuk realisasinya ya, aku juga baru mau belajar gitu. Ternyata itu tuh pola berulang yang mungkin relate dengan banyak orang, gitu, relate dengan para people pleaser seperti diriku yang mencari kesembuhan untuk tidak menjadi people pleaser lagi. Ya, perjalanan untuk menuju kesadaran ini juga nggak mudah. Karena terkadang aku masih terjebak di keadaan seperti ini juga. Di keadaan dimana ketika aku udah pasrah sama Allah terus aku pasrah diperlakukan tidak adil sama orang. Hidup kita juga kayak gitu. Kalau misal kita nggak disadarkan sama orang juga, kan berarti kita harus sadar sendiri gitu. Tapi aku sampai gak ada yang menyadarkan aku gitu. Kalau itu tuh sesuatu yang kamu tuh harus utang, kamu tuh harus membela dirimu. Tapi kalau misal keadaan kamu, lingkungan kamu, ternyata orangnya memang adalah para penghina-penghina ini, jadi gimana kamu bisa keluar dari situ juga effortnya nggak gampang gitu. Effortnya nggak mudah, sulit juga. Tapi untuk kamu sembuh ya kamu harus sadar gitu. Kamu harus analisa, kamu harus sadar, kamu harus mencobanya untuk membela dirimu. Karena pada akhirnya nggak ada yang bisa belain kamu, nggak ada. Cuma dirimu sendiri yang bisa membelanya. Paham kan kalian? Jadi itulah bedanya antara pasrah sama Allah sama pasrah sama keadaan gitu. Jadi itu bedanya seperti itu yang aku pelajari sama ini, yang mungkin baru ada sadar juga. Jadi gitu ya guys ya, semoga ada yang bisa kita pelajari dari celotehan saya hari ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya guys. Thank you, bye.